Ya, selamat siang. Mudah-mudahan Bapak Ibu guru hebat sekecamatan Cibeber masih semangat untuk mengikuti kegiatan workshop ini. Kita sudah masuk ke materi yang ketiga, ya. Materi yang ketiga yaitu kelas interaktif dengan Google Classroom. Ya, di sini saya akan mulai dari pertama, Bapak Ibu. Yang pertama saya akan masuk ke Google Classroom, ya. Di sini ada masih kosong, kita masuk ke Google Classroom. Bapak Ibu kalau menggunakan laptop, ini yang aktif di sini yang sudut atas ini akun yang aktif, ya. Jadi Bapak Ibu misalkan mau ganti akun, tinggal klik sudut kanan atas. Di sini ada akun yang aktif. Akun yang aktif ini yang muncul paling atas, gambarnya besar, ya. Ini akun yang aktif. Yang kedua ini akun-akun penyerta yang pernah diaktifkan di sini, ya Bapak Ibu. Yang pertama saya akan coba ke akun sebagai peserta, ya di sini. Bapak Ibu masuk ke Google Classroom, tadi ada beberapa cara. Ada masuk ke titik 9 sebelah atas, sebelah kiri foto Bapak Ibu. Ini ada tertulis Classroom, ya. Jadi kalau sudah bergabung ke kelas workshop, ini tinggal diklik Classroom-nya. Tetapi kalau misalkan langsung di alamat bar, ya, Bapak Ibu tinggal ketik classroom.google.com, ya, ketik. Kalau menggunakan HP bisa di Chrome, langsung ketik itu bisa, ya. Nah ini, ya, di sini ada kelas workshop, ya. Oke, kita sudah masuk ke kelas workshop. Bapak Ibu, ini kita sudah masuk ke Google Classroom. Nah, tadi ada pertanyaan mengisi daftar hadir, adanya di tugas kelas. Jadi tugas kelas ini peruntukan untuk siswa, di mana guru untuk menugaskan, ya. Jadi nanti akan terlihat di tugas kelas. Sedangkan untuk forum ini adalah kita berinteraksi, berkomen, berdiskusi bisa di sini, ya, di forum yang bisa terbaca oleh seluruh teman kita, ya. Di sini ada tugas kelas. Nah, yang belum mengisi daftar hadir, ini ada daftar hadir workshop, ya, paling atas ada daftar hadir workshop. Kita klik daftar hadir workshopnya. Di sini ada muncul daftar hadir hari ke-1. Bapak Ibu tidak mengisi di kolom komentar, ya, tidak mengisi di kolom komentar, tetapi Bapak Ibu mengisinya di daftar hadir peserta workshop. Ini berbentuk Google Form, ya. Jadi nanti munculnya akan seperti ini. Nah, munculnya akan seperti ini, tinggal isi Bapak Ibu, diisi, dilengkapi, asal sekolah, alamat emailnya, langsung dikirim. Bagi yang sudah mengirim, daftar hadirnya tidak bisa lagi mengirim lebih dari 1 kali, ya. Jadi kalau pakai akun 1 misalkan mengisi nama A, maka si A tidak akan bisa mengisi daftar hadir kembali. Tuh. Oke Bapak Ibu, itu mungkin sebagai pembuka karena tadi ada pertanyaan. Sekarang kita masuk ke materi yang ketiga. Ya, kita bisa buka. Bapak Ibu juga bisa mengikuti, ya. Bisa mengikuti yang ada di sini, ya, di tugas kelas. Sekarang kita materi yang ketiga. Materi yang ketiga kalau di laptop, makanya saya menyarankan pakai laptop. Jadi kalau di laptop
kelihatan semuanya Bapak Ibu. Jadi di sebelah kiri ini adalah topik, ya topik. Ya, jadi Bapak Ibu tinggal masuk ke materi yang ketiga, yaitu kelas interaktif, ya, dengan Google Classroom. Ya, seperti itu. Di situ ada tutorialnya, Bapak Ibu bisa lihat. Tutorialnya ini berbentuk slide, tapi di dalamnya ada video. Ya, jadi seperti ini tutorialnya. Bapak Ibu tinggal buka, tinggal klik, nanti akan muncul videonya. Ya, nah, itu videonya langsung muncul seperti itu. Nah, seperti itu. Selamat sore Bapak Ibu sekalian, senang sekali kita bertemu kembali di Indonesia Edu Webinars. Nah, tentunya mengajari Bapak Ibu sekalian, belajar home learning. Oke, itu ya Bapak Ibu. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu perlu panduan, sebenarnya panduannya sudah lengkap di sini. Jadi Bapak Ibu tinggal membuka itu. Ya, itu tutorial untuk Google Classroom. Tutorialnya, ya. Oke, saya tutup. Yang kedua yaitu panduan. Ya. Di sini ada panduan. Bapak Ibu bisa lihat panduannya. Panduannya apa saja yang mau kita kerjakan untuk LK yang ketiga. Ya. Kita sekarang mau buka LK yang ketiga. Nah, lihat Ibu Bapak, di sini ada tugas kelas, ya. Untuk yang warnanya masih menyala ketika LK, ini berarti belum dikerjakan sama Bapak Ibu. Kalau sudah redup, nyalanya berarti sudah dikerjakan. Ini kita masuk ke materi yang ketiga, yaitu kelas interaktif dengan Google Classroom. Yang pertama kita buka panduannya, Bapak Ibu. Ya, buka panduannya. Bisa diklik panduannya, langsung muncul dengan slide baru. Ya, itu. Nah, di sini Bapak Ibu. Ini adalah panduannya. Ini banyak yang mengikuti. Ya, di sini yang melihat panduannya bisa kita lihat di sini Bapak Ibu. Ya. Nah, ini panduannya ya. Ada berapa slide nih? Ada yang harus dikerjakan, ada 8 slide ya. Ada 8 slide yang harus dikerjakan Bapak Ibu. Yang pertama, ketika kita mau mengerjakan, kita mengerjakannya di LK. Ya, yang di sini. Sekarang kita ngerjainnya di LK 3. Nah, LK 3 praktik Google Classroom. Kita klik kali saja. Nah, setelah itu kita lihat tugas. Nah, di sini. Nah, ini yang belum dikerjakan yang harus dikerjakan sama kita. Kita klik Google Slide di Julpian Yusmananya. Kalau di Classroom Bapak Ibu berarti nama Bapak Ibu di sana. Ya. Klik karena masing-masing diberikan tugas yang sama tetapi slide yang berbeda. Nah, itu sudah ada namanya ya. Kita di sini. Ya, jadi caranya supaya lebih mudah, panduan prakteknya disiapkan, terus LK-nya juga dibuka supaya nanti kita lebih mudah mengerjakan LK. Di sini kita yang pertama adalah membuat kelas, ya. Yang pertama adalah membuat kelas. Kita buat di sini, kita buka satu screenshot dari Google Classroom yang berisi satu post di forum ya, bukan forum. Nah, lihat panduannya di sini. Nah, berarti yang pertama kita buat dulu. Bapak Ibu silakan sekarang buat dulu kelas, ya, buat dulu kelas. Nah,
saya akan coba di sini buat kelas dengan nama saya, ya. Kita kembali awal, di sini kelas ya. Nah, di sini. Nah, kalau Bapak Ibu yang dibuka tampilannya mungkin tidak akan sama di sini, ya. Tampilannya tidak akan sama, ya. Ini adalah tampilan yang sudah dibuat, ya. Nah, bedanya seperti ini. Kalau untuk tampilan di depan, ya, di tampilan di depan, di sini ada foto. Kalau yang lainnya tidak ada foto. Nah, kalau ada foto berarti ini adalah kelas yang kita ikuti dan kita menjadi pesertanya atau menjadi siswanya. Di sini saya ikut pelatihan Jesuit for Education. Betul ya, buatnya. Itu bahasa Inggris, takut salah. Ini Pak Muhammad MCom, saya ikutnya ke situ, ya. Berarti kita kalau di sini kita sebagai siswa. Kalau Bapak Ibu dibuka itu ada foto saya, nama saya, berarti Bapak masuk ke kelas saya sebagai siswanya, gitu ya, gitu. Nah, kalau di sini tidak ada fotonya, ya. Kalau tidak ada fotonya, oh maaf, ini saya pakai akun apa nih? Oh iya, akunnya saya pakai akun YouTube. Oh berarti akun guru ya. Saya kembali lagi, pakai akunnya harus akun siswa ya, supaya tahu. Nah, kembali ke kelas. Nah ini, oke. Ini adalah akun sebagai peserta. Jadi ada nama saya di sini dan ada foto. Berarti ini yang punya kelasnya. Ya, kalau ada fotonya berarti Bapak Ibu muncul. Mungkin kalau Bapak Ibu baru bergabung, berarti Bapak Ibu masih baru punya satu kelas di sini. Tapi sebagai siswa, ya, sebagai peserta. Nah, kalau tidak ada fotonya, Bapak Ibu jadi guru. Nah, yang pertama ketika kita membuat Google Classroom, di sini ada tanda plus, ya, tambah, ada tambah di sebelah kanan atas, kita plus, klik, ya, gabung ke kelas. Nah, gabung ke kelas. Sorry, kok gabung ke kelas? Mau bikin kelas ya? Klik buat kelas. Nah, di sini buat kelas. Ini berarti kita yang mau jadi gurunya, ya. Checklist, lanjutkan. Nah, kita tuliskan di sini namanya, nama kelasnya. Misalkan tadi disuruhnya adalah kelas percobaan. Nah, silakan Bapak Ibu bikin kelasnya bebas ya. Mau kelas percobaan, mau kelas untuk lebih mudahnya Bapak Ibu sesuaikan dengan nama sekolah masing-masing, ya. Misalkan di sini kelas percobaan workshop. Ini bebas Bapak Ibu bikin kelas, ya. Tulis di sini untuk nama kelasnya tinggal ditulis. Saya bikin untuk game. Bapak Ibu terserah untuk siswa misalkan kelas 8, kelas berapa, ya. Terus mata pelajarannya apa? Nah, kalau saya matematik. Tulis di sini, ruangnya boleh dilengkapi. Tuh, kita buat kelasnya. Tunggu. Yang sabar ya Bapak Ibu. Nah, ini. Nih. Keluar nih kelas percobaan workshop ya. Gitu, kelas percobaan workshop. Ini kelas baru yang belum punya siswa.
Nah, anggotanya tidak ada, gurunya cuma kita sendiri, siswanya belum ada karena belum diundang sama kita atau belum dikasih link untuk bergabung kepada kita. Ini boleh kita mengundang pengajar. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, di sini ada beberapa ya kemungkinan, misalkan ada siswa yang tidak bisa masuk. Itu mungkin diakibatkan karena gurunya menggunakan akun pribadi, siswanya menggunakan akun dari Kemendikbud. Ya. Jadi kalau Bapak Ibu menggunakan akun Kemendikbud, itu siswa dari manapun itu bisa masuk. Ya, siswa dari manapun bisa masuk. Tetapi kalau Bapak Ibu akunnya akun pribadi, itu akun resmi, akun dari Kemendikbud atau belajar.id ini tidak akan bisa masuk. Ya, kenapa? Karena levelnya lebih tinggi, ya, akun belajar itu, akun pembelajaran. Oke, ini Bapak Ibu berarti Bapak Ibu sudah bisa membuat kelas, ya. Silahkan dicoba. Nah, sedangkan praktek untuk LK1 slide pertama yang berisi satu post di forum. Nah, kita bikin di sini di forum, kita isi, ya, kita isi nama misalkan Assalamualaikum anak-anak. Assalamualaikum, ya, warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung di kelas workshop. Di kelas workshop. Oke. Bikin di sini, silahkan memperkenalkan diri. Dengan menuliskan nama lengkap dan alamat. Nah, itu ya Bu, Bapak. Setelah itu kita posting. Nah, ini tugasnya sampai sini Bu, Bapak. Nah, dari sini kita screenshot. Tadi ya, kita screenshot. Oke, kita screenshot. Kita simpan di sini, di slide yang pertama. Oke, kita rapihkan biar rapi. Nah, kita rapihkan. Ukurannya silahkan, terserah Bapak Ibu ya. Dipercantik boleh, ya. Tuh, itu untuk slide yang pertama. Ya. Berikutnya, slide yang kedua. Ya. Slide yang kedua yaitu satu screenshot dari Google Classroom yang berisi tugas. Satu tugas, yang berisi satu tugas di penugasan ke satu siswa dengan satu Google Doc. Ya, itu buat salin untuk setiap siswa dengan deadline lengkap, ya. Nah, jadi Bapak Ibu kalau misalkan ini pusing, lihat ke panduan. Nah, di panduan di sini apa sih? Oh, berarti membuat satu tugas, ya, satu tugas, ya, gitu. Buat satu tugas. Bagaimana ini satu tugas? Sedangkan siswanya belum ada, ya berarti yang pertama kita cari siswanya, ya, masukkan siswanya dengan menambahkan boleh, ya, salin linknya, undangan. Bapak Ibu ini karena ini kelas workshop, silakan Bapak Ibu salin jadi siswa, ya. Jadi disalin, ya, dikirim ke WA-nya, silakan siapa yang mau masuk, gitu ya. Saya contohkan, saya pakai link, nanti dikirim ke WA, boleh, ya. Atau silahkan masuk ke kelas saya, gitu ya, sebagai jadi siswanya, ya, namanya kita latihan, ya. Kelas workshop kan harus ada produknya. Atau kita ketik emailnya kalau sudah tahu emailnya, misalkan seperti ini. Email. Nah.
Silakan. Nanti kalau ngundang ke email, nanti masuknya ke email. Ya. Nah, Bapak Ibu tidak bisa mengundang kementerian, ya, pakai akun kementerian kalau Bapak Ibu menggunakan akun pribadi, ya, karena levelnya lebih tinggi akun kementerian, ya, atau belajar.id. Jadi kalau Bapak Ibu mengundang, pasti harus mengundangnya harus sesama. Kalau pakai akun pribadi saja. Saya pakai akun pribadi, berarti saya harus mengundangnya ke akun pribadi juga. Jadi kalau siswa kita sudah menggunakan akun kementerian, maka akan tidak bisa bergabung, ya. Itu saya bikin seperti itu. Nah, silakan Bapak Ibu kirim linknya, atau tadi dengan cara yang tadi kirim kode kelasnya. Ini kode kelasnya. Ini adalah kode kelas. Jadi bedanya kalau untuk siswa berarti bergabung. Kalau untuk guru nanti membuat kelas, ya, gitu seperti itu. Jadi kita bisa beberapa cara. Yang pertama dengan memberikan kode kelas kepada siswa kita. Terus yang kedua bisa dengan membagikan linknya. Itu bisa dilihat di sini, ya. Kalau Bapak Ibu misalkan pengen lihat kode kelas yang lebih besar, bisa dilihat tanda gear, ya, tanda gear. Kita klik di situ, di sana ada kode kelasnya, ya Bapak Ibu. Ini kode kelasnya, diklik gitu. Ini kode kelasnya, ya. Salin linknya ini. Tinggal kalau salin link bisa dikirim ke WA, ke ke media sosial. Ini linknya di sini. Ini tanda seperti buku bertumpuk. Ini namanya salin, ya Bu ya. Ini salin link undangan seperti itu. Jadi ada beberapa cara. Nanti kalau bisa, karena ini tenggat waktunya sampai hari Minggu masih lama. Jadi Bapak Ibu kalau bisa ada kelasnya, ya, ada siswanya gitu ya. Bergantian aja, yang satu jadi guru, yang satu jadi siswa gitu ya, seperti itu. Biar kita belajar bersama. Ya. Di sini tugas yang keduanya tadi apa? Tugas yang keduanya adalah membuat apa itu? Penugasan ke satu siswa dengan satu Google Doc. Oh, berarti kita harus punya Google Doc. Oh, tadi Bapak Ibu sudah bikin Google Doc ya. Tadi diberikan oleh Bu Ana. Ya, kita ambil misalkan. Kita masuk, kita buat tugas ya. Di sini ada tanda plus buat. Nah, ini. Nah, ini ada beberapa. Ada tugas kuis, ada pertanyaan, ada materi. Kalau tugas, ini biasanya yang sudah kita siapkan. Ya, Bapak Ibu, misalkan tadi itu disuruh membuat tugas dengan Google Doc tadi ya. Jadi, berbentuk Word. Ya. Kalau tugas kuis itu biasanya sudah disiapkan. Kalau tadi sudah saya sampaikan, kalau Google Form itu kalau akun resmi, maka di sini sudah langsung bisa dinilai secara otomatis oleh Google Classroom. Tetapi kalau akun pribadi itu tidak, kita secara mandiri ya menilainya. Nah, ini pertanyaan. Kalau pertanyaan kita bikin pertanyaan, siswa langsung bisa jawab di sana. Ini materi itu misalkan modul apa bisa disimpan di sana. Kita tugas tadi ya. Tugas 1. Ini petunjuknya silakan Bapak Ibu. Lengkapi tulisan karena kita menggunakan doc. Tambahkan. Ambil di Google Drive. Ya. Ambil di Google Drive. Karena tadi berarti tugasnya kalau Bapak Ibu tidak nyimpan di Google Drive, Bapak Ibu bisa nulis di Word terus di-upload ke sini langsung. Nah, tadi ada yang bikin Google Form ya, saya itu tadi Google Form NU. Nah, ini bisa diambil ke situ, sisipkan. Nah, ini Bapak Ibu, awas, di sini ada 3 perintah nih.
ada siswa dapat melihat file, jadi siswa hanya bisa melihat file saja. Ya, ada siswa hanya melihat file saja. Dia siswa tidak bisa merubah, cuma hanya bisa melihat saja. Ya. Yang kedua, siswa dapat mengedit. Siswa banyak mengedit. Jadi kalau ngeditnya nanti bareng-bareng, ya. Yang ketiga, buat salinan untuk setiap siswa. Nah, di sini panduannya dibuat ya. Panduannya bikin tugas langsung dikirim. Seperti itu. Oke, kita bikin salinan untuk siswa. Nah, ini nanti yang diterima siswa ada namanya dulu. Nama tugasnya tugas 1. Misalkan seperti saya, Julpianis mana tugas 1. Kalau ada Pak Bambang, misalkan Pak Bambang K tugas 2. Rosdiana tugas 1, terus aja. Jadi setiap siswa kita itu mendapatkan tugas masing-masing. Ya. Di sini boleh sama Bapak Ibu diberikan tenggat waktu sampai kapan? Misalkan sampai 30. Waktu operasional biasanya sampai jam 12 kurang 1 menit ya, malam. Topiknya boleh kita buat topik ya, tugas topiknya misalkan. Nah, kita bikin tugas. Setelah itu di mana dikirimnya? Ke semua siswa. Ya. Tugaskan. Ya. Setelah ditugaskan di screenshot. Oh, tadi harusnya screenshot dulu ya. Nah, oke. Kita screenshot dulu. Nah, ini harus screenshot dulu. Screenshot itu simpan di slide yang kedua. Ada deadline-nya ya. Jadi sampai tinggal 30. Silahkan. Ya, jadi tadi harus disalin untuk kepada semua siswa. Oke, itu slide yang kedua. Nah, yang ketiga adalah mengundang 2 guru dan minimal 2 siswa dalam kelas. Oh, tadi yang sudah ya? Tadi sudah ya. Jadi nanti di fotonya, nah di sini. Jadi nanti yang kalau belum bisa di screenshot karena pasti Bapak Ibu belum ada gurunya, belum ada siswanya ya, cuma ada Bapak Ibu aja sebagai guru. Nanti tinggal ditambah gurunya ya. Tambah gurunya, tambah siswanya. Jadi gurunya kita masukkan 2 guru, berarti bersama kita 3 orang, terus ditambah siswanya 2 siswa minimal. Mau banyak silahkan teman-teman, bisa jadi guru, bisa jadi siswa. Nah ya, Bapak Ibu di sini kalau untuk menjadi guru, ya, untuk menjadi guru ini lihat ke anggota, di sini tinggal ditambah jadi guru. Ketik email di sini. Saya akan mengundang Bu Rosdiana. Yang ini aja, Bu Rosdiana, tapi yang Google ini. Karena saya tidak bisa mengundang dengan Bu Rosdiana yang menggunakan akun kementerian. Ya karena apa? Karena akun yang saya gunakan adalah akun pribadi. Gitu. Nah ini di sini 1, kita tambah lagi akunnya siapa ya? Akun pribadi. Oh ya, SMP. Sebagai guru SMPN. SMP Oke, saya ini di sini aja lah. Di sini banyak yang akunnya akun pribadi. Nah, saya akan undang teman saya di sini. Akan diundang. Oke, dari sini sama nambah siswa juga bisa dengan salin atau mengundang lewat email, ya. Saya cobakan. Oke. Nah, ini sudah masuk siswanya. Masih diundang ya, nanti kalau udah masuk ada confirm. Setelah itu langsung di screenshot. Nah, screenshot kita simpan lagi ke sini. Oke. Tuh. Tugas keempat sudah selesai.
tugas keempat, slide yang keempat sudah selesai. Berikutnya yang kelima. Jadi mengundang ya, memasukkan, atau kalau tadi bisa kalau jadi siswa tinggal link aja di ini, dikirim kepada siswa kita atau calon siswa kita ya. Tuh. Tugas yang slide yang keempat, satu screenshot dari Google Classroom yang berisi satu tugas penugasan kedua kelas yang berbeda. Oh, kelasnya harus berbeda ya. Kelasnya harus berbeda. Jadi kita gini, kelas kita banyak. Bapak Ibu, kelas kita banyak ya, tugasnya sama. Misalkan kalau di SMP biasanya kebanyakan gini, kelas 7A, 7B, 7C, 7D sampai 7 berapa gitu ya. Nah, kan gurunya cuma satu tuh, tugasnya sama biasanya. Tugasnya sama ya. Jadi bagaimana cara membuat, Bapak Ibu kalau pusing lihatnya, oh seperti ini ya. Nah, gini. Tugasnya yang sama. Oke. Saya tadi bikin tugas. Oke. Bikin lagi tugas, tetapi tugasnya ke beda kelas. Oke, ini kita bikin tugas lagi. Tugasnya terserah Bapak Ibu mau pakai Google Slide, mau pakai Google Doc, terserah. Pokoknya tugas aja, ya. Saya mau bikin tugasnya, ya jelas pertanyaan lah. Nanti tinggal jawab anak. Ya. Apa yang kalian ketahui tentang DST ya, itu singkat atau jawaban panjang, lihat di sini. Ini buat pilihan, jangan singkat aja lah. Saya bikin satu ya, berarti ini harus ini ke semua siswa ya, karena saya punya kelasnya cuma satu. Nah ini kelasnya nih ya, misalkan saya mau kirim kepada yang sudah kita buat kelasnya. Di sini ada 4 kelas nih. Ada kelas percobaan yang sudah kita buat. Berarti Bapak Ibu bikin lagi kelas ya, biar muncul ininya. Nah, dari sini seperti tadi petunjuknya di screenshot ya. Saya kirim untuk kelas di sini. Jadi tugasnya sama nih. Untuk kelas percobaan, untuk kelas 7, untuk kelas 8. Minimal 2 kelas. Saya kirim kelas 7. Oke, kirim kelas 7. Nah, ini sudah muncul 2 kelas. Ini yang dikirimkan tugasnya itu sama, Bapak Ibu. Baik kelas 7 dengan kelas percobaan sama tugasnya. Ya, karena di kelas 7 kan ada berapa orang, kelas percobaan ada berapa orang, itu sama tugasnya. Nah, dari sini screenshot. Setelah screenshot, di sini lagi. Oh, tadi buat salinan kepada siswa ya? Belum. Kalau buat salinan kepada siswa, kita bikin yang ini. Tugas yang tadi itu. Oke. Yang tadi, oh yang ini. Tugas yang ini. Edit aja yang ini ya. Karena tadi udah ada ini. Siswa, tadi tugas ini, di SE. Filenya bisa tambah. Saya mau pakai file dari Google Drive yang tadi itu Bu Ana itu bikin apa ya? Yang suruh tulisnya di Drive, misalkan di sini. Tadi itu yang paling baru. Nah, di slide misalkan. Oke, di slide kirim di sini. Ya. Oke, 2 kelas, setelah itu di screenshot. Nah, di screenshot kita simpan di sini ya. Oke. Jadi dengan tugas yang berbeda, tetapi
dengan kelas yang berbeda ya, tugas yang sama. Oke, itu berikutnya satu screenshot dengan 4 jenis materi. Wah, berarti kita masukkan beberapa jenis materi ya, materinya. Oke, silakan Bapak Ibu. Sekarang buka kelasnya. Ya. Belum dikirim. Oke. Tanyakan, bolehlah. Tanyakan. Sip. Oke. Berikutnya di sini kita disuruh untuk screenshot dengan 4 jenis materi. Oh, berarti kita bikin materi sekarang. Kalau bikin materi berarti materi ya. Ini materinya kita buat materi pelatihan. GSE. Jadi tadi disuruhnya adalah materi slide, PDF, link, YouTube. Wah. Ya, jadi ada 4 materi nih. Jadi Bapak Ibu sebenarnya ketika masuk ke Google Classroom, materinya bisa diambil ke YouTube boleh, terus kita bikin slide-nya, silakan. Kita tinggal pilih, tambah. Ya. Pertama kita ngambil berbentuk slide. Kalau di Google Drive-nya tidak ada, tinggal ke file, browse, ya. Nah, tadi kita yang berbentuk slide ya. Kalau di kalau di Microsoft itu bentuknya adalah PowerPoint. Saya harus cari PowerPoint. Kalau lebih mudah saya mengambil di Drive aja ya, Drive saya. Kalau Drive banyak. Nah, ini banyak sekali slide-nya. Cari yang berbentuk slide. Mana nih slide? Terbaru aja lah, yang tadi yang dibikin oleh Bu Ana. Nah, ini aja nih. Slide-nya yang mana nih? Banyak tuh slide. Nah, ini. Satu slide ini sisipkan. Ya. Ke slide. Terus tambah lagi katanya yang berbentuk PDF. Nah, ya, PDF. Yang berbentuk PDF juga. Ya. Saya ambil di sini aja lah, PDF. Cari yang berbentuk PDF. Ada nggak ya? Ah, ini nih. Matematika SMP, PDF. Klik. Nah, sisipkan juga. Ini berbentuk slide, PDF, terus bentuk apa lagi? Berbentuk link. Wah, link. Saya coba nih, pakai ini sebagai ini aja, sebagai promosi. Saya punya website, julpianyusmanaguru.com. Oke, sini. Nah, materinya misalkan saya ngambil materinya, untuk bahan materinya, ngambilnya dari blog, modul pembelajaran kelas 4 SD. Sorry. Nah, ini ya. Kita klik. Nah, di sini ambil, copy. Ya. Setelah di copy, kita masuk kelas lagi, tambahkan linknya. Ini ada klik link. Kita link, masukkan, tambahkan linknya. Ini langsung, ya, nanti siswa bisa belajar itu bisa menggunakan slide, bisa menggunakan PDF, bisa menggunakan website link atau link apa saja ya Bapak Ibu. Terus yang keempat yaitu menambah YouTube. Oke, menambah YouTube. Oke. Nah, ini
YouTube biasanya Bapak Ibu di sini tinggal diketik ya YouTube tentang apa saja pembelajaran. Kalau saya supaya anak terarah, kita tulis ke YouTube, misalkan. YouTube. Terus misalkan dari sini saya pengen pembelajaran nih. Saya cari video saya. Ya. Di YouTube. Jadi anak-anak bisa belajar juga ya tentang ini. Saya cari playlistnya tentang cara bergabung ke kelas GC. Ya, kita klik itu. Cara bergabung di kelas GC. Oh, sorry. Jadi Bapak Ibu bisa lihat di sini ada. Nah ya. Bisa klik ininya. Ya. Ibu. Nah ini salin linknya ya. Bisa disalin linknya. Nah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita tunggu. Nah, Bapak Ibu nanti kalau menyalin link, ini bisa di sini Bapak Ibu. Bagikan. Itu ada salin ya, disalin linknya. Setelah itu kita cara bergabung ke kelas. Nah, itu kita masuk ke tugas kelas tadi ya. Tadi karena kita cari YouTube, kita masukkan di kolom pencarian. Enter, langsung masuk ya. Jadi Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu sudah punya channel YouTube dan di sana sudah membuat media pembelajaran, video pembelajaran, supaya anak-anak ini untuk sumber belajarnya ya bisa menggunakan video pembelajaran. Nah, klik tambahkan. Nah, jadi materinya di sini sudah muncul ya, ada 4 ya, ada 4 materi. Nah, dari sini di screenshot, tadi memintanya screenshot ya. PDF, slide, PDF, link YouTube, di screenshot. Ya. Sini sudah ada 4 muncul, kita tinggal screenshot. Atau topik, di sini kalau topik bukan tugas tapi kita buatnya materi. Ini materi. Kita screenshot. Ya. Nah, kita screenshot di sini. Gitu. Nah, Bapak Ibu, berikutnya screenshot Google Classroom yang berisi siswa nilai Classroom. Nah, ini kalau yang ini berarti saya harus buka kelas yang lain karena saya tadi contohnya tidak punya siswa ya, belum punya siswa, tadi masih diundang. Saya akan buka siswanya yang di saya. Saya masuk ke kelas 7. Saya pakai ini. Nah, ini ada kelas 9. Ini kelas yang pakai Google ya. Di sini satu screenshot dari Google Classroom yang berisi tugas penulis 2 kelas yang berbeda. Oh, ini udah. Tadi kosong. Nah, yang berisi siswa dan nilai di Google Classroom. Nah, tadi yang dinilai ada muncul ya. Sekarang kita masuk di sini. Kita masuk kelas 9. Nah, di sini. Nanti tugas-tugasnya Bapak Ibu yang tadi itu dikerjakan. Nah, di sini yang sudah dinilai. Kita lihat di sini. Nah, itu Bapak Ibu. Jadi yang sudah mengerjakan tugas anak-anak ini 4 orang, ya, 4 orang. Oke. Kita bisa lihat di sini di screenshot.
yang sudah dinilai. Kita lihat. Lihat tugas. Nah, ini. Ini dari 81 orang yang diberikan tugas, yang 4 sudah menyerahkan, sudah mengerjakan, tapi belum dinilai. Nah ini, Bapak ini tugas. Oh, gurunya ini mah sebul meureun can nilai. Nah, nilai sama kita nih. Ini, nah Bapak Ibu ini di SMP 7 nih. Di SMP 7 dia tidak menggunakan Google Slide dan tidak menggunakan apa, dia hanya menggunakan foto. Nah, dipoto hasil tugasnya. Jadi kita lihat di fotonya. Nah, gini. Saya kasih tugas nih. Melengkapi lembar kerja. Ini tugas-tugasnya, jadi Bapak Ibu bisa lihat. Nah, tugasnya di sini fotonya. Tuh, fotonya kita lihat. Nah, ini. Oh, ini. Ya, kasih nilai sama kita sekarang lah. Saya kasih nilai 80. Sudah lumayan bisa mengerjakan, kembalikan. Nah, ini Bapak Ibu, jadi ketika kita melihat tugas tadi yang anak kerjakan, di sini sedang muncul, ya. Nah, di sini di tugas siswa, berarti di sini Bapak Ibu, 81 diberikan tugas, yang 3 sudah mengerjakan, tapi belum dinilai oleh kita, yang 1 orang ini sudah dinilai. Jadi yang kalau di sini siswa sudah menyerahkan, tetapi yang baru dinilai hanya 1 orang, ya. Jadi ini biasanya yang paling atas yang minta nilai itu, yang sudah menyerahkan tugas, terus belum dinilai. Jadi ini yang sudah menyerahkan di sini. Yang belum, ini yang ditugaskan, yang belum mengerjakan ini. Ya, jadi Bapak Ibu dari sini screenshot, ya, screenshot. Sorry. Ya, gitu. Oke. Screenshot kita tempelkan di sini. Oke, itu Bapak Ibu. Itu. Nah, screenshot dan pilihan salinan semua nilai, download nilai. Coba sekarang Bapak Ibu, sekarang yang menggunakan Google. Nah, ini nilai, tinggal dikirim nilai. Ini saya menggunakan akun pribadi. Ya, ini nilai. Kita buka di sini. Ternyata tidak ada ya Bapak Ibu. Kalau menggunakan akun pribadi, kita nggak bisa ngedownload nih. Ya. Sedangkan yang dimintanya adalah yang ini apa? Nah, di sini screenshot dari pilihan salinan semua nilai download. Kita masuk. Ini tidak ada fasilitasnya Bapak Ibu ya. Nah, berarti kalau untuk menggunakan Google pribadi tidak muncul. Tuh, ini kita buka. Oh, ada, sorry. Ada di gambar gear. Ada ternyata di gambar gear. Tadi saya ngeklik. Oh, sorry. Ya, itu bisa. Ya. Ini salin semua nilai ke Google Spread. Ya. Jadi kalau ini download, kalau download berarti bentuk Excel ya. Tapi sebagai CSV, kalau CSV itu Bapak Ibu tulisannya ngarendeng gitu ya, ngarendeng. Tapi kalau untuk ke Google Spread ya, ini kita bisa lihat yang sudah dinilai sama kita ya. Ini nilai kita ini. Bapak Ibu ini bisa kita lihat di sini ya. Prabu Agustin, emailnya ini, tuh nilai, setiap nilainya ini kelihatan, Bapak Ibu yang mengerjakan tugas, sampai ke bawah, SMP kelas 9, ya, ini nilainya, nah itu yang sudah mengerjakan tugas. Tapi yang tidak mengerjakan tugas kelihatan juga di sini. Nah ini si Putri ya, Putri Regina, ini kosong, tidak ada nilainya. Nah, berarti siswa ini tidak mengerjakan tugas. Ya, jadi tugas-tugas yang diberikan oleh guru bisa terlihat di sini sudah menjadikan daftar nilai seperti itu.
Nah, tugasnya tadi apa? Tugasnya di screenshot, salin semua nilai. Oke, di screenshot berarti di screenshotnya hanya sampai sini. Nah, di sini. Ini klik sampai muncul itu screenshot. Oke, screenshot kita tempel lagi ke sini. Kita tempel lagi ke sini. Nah, itu rapikan sama Bapak Ibu. Yang penting munculnya ini, ya. Terus yang berikutnya adalah salinan tadi yang sudah dikembalikan. Tadi nilainya siswa itu ada yang belum dikembalikan tidak muncul, tapi kalau sudah dikembalikan ke siswa muncul. Yang ini. Nah, tadi yang sama kita sudah ini. Bapak ini ada Bapak guru semuanya, ini semuanya nilai ini bisa dilihat. Ini tugas-tugas, tanggalnya, nama tugasnya ini bisa dilihat di sini. Ya. Nah, dari sini di screenshot lagi, screenshot lagi. Oke, sudah screenshot kita simpan lagi di sini. Udah. Selesai Bapak Ibu. Nah, udah. Jadi buku nilainya sudah lengkap. Yang terpenting bagaimana cara kita memanage Google Classroom tidak tidak amburadul gitu. Bagaimana caranya? Tinggal kita buat topik-topiknya saja seperti itu. Oke Bapak Ibu, sampai sini ada pertanyaan? Oke, waktunya 1 menit lagi, teka rasa. Ya nanti bisa di-share lah rekaman tadi, kalau yang ketinggalan. Sok bangga, saya lihat dulu yang menggupaikan tangan. Silakan. Silakan gupaikan dulu tangannya. Di sana ada fasilitas angkat tangan. Angkat tangan bukan berarti menyerah ya di sini. Angkat tangannya itu mau nanya. Oke. Silakan. Kita sudah habis nih sebenarnya, 1 menit lagi. Kalau tidak ada, terima kasih, berarti mudah-mudahan sudah jelas. Ya, Pak Nanda. Waktu habis, Pak. Ya, mudah-mudahan bisa diserap ya. Ya. Terima kasih Bapak. Oke, itu saja dari saya. Nanti ada tambahan mungkin dari Bu Ana. Jelas. Dari Pak. Jelas dari Bapak. Terima kasih. Tapi belum bisa juga ini Bapak. Ya. Ini yang ada ya. Gurunya kali gurunya. Ini ada 151. Jadi bisa 151 kalian jadi oke, itu saja dari saya. Semoga dapat dimengerti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.